Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Tetap semangat belajar dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 sekolah dasar. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kemudahan dalam belajar serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masih melanjutkan pelajaran yang keempat, yaitu temanya bulan Ramadan yang indah. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai puasa, pengertian puasa dan macam-macam puasa. Pada video kali ini kita akan membahas ketentuan-ketentuan dalam berpuasa, terutama puasa di bulan suci Ramadan. Ketentuan yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut itu wajib berpuasa. Syarat wajib puasa diantaranya yang pertama adalah berakal sehat. Orang gila ataupun orang yang tidak memiliki akal itu tidak wajib berpuasa. Lalu syarat wajib yang kedua adalah sudah baligh atau dewasa. Anak-anak yang belum baligh itu tidak wajib berpuasa, namun sangat dianjurkan untuk berlatih berpuasa semampunya. Syarat wajib yang ketiga adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik itu tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena sudah sepuh, sudah tua. Nah, itu tidak wajib berpuasa. Namun bisa menggantinya dengan fidyah atau kita menggantinya dengan memberikan fidyah berupa memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Demikian juga dengan orang yang sedang sakit. Nah, kalau orang yang sedang sakit itu kan biasanya tidak kuat berpuasa. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Namun dianjurkan ya, bahkan wajib untuk mengganti puasa Ramadannya itu di hari yang lain setelah ia sembuh. Ketentuan yang berikutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah. Nah, ini adalah yang menjadi pertimbangan sah atau tidaknya puasa seseorang. Di antaranya adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam atau orang non-muslim itu tidak sah ketika melakukan puasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila ataupun orang yang sedang dalam keadaan mabuk itu tidak sah berpuasa. Syarat yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz. Itu artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, itu namanya adalah tamyiz atau mumayyiz. Syarat sah puasa yang keempat adalah suci dari haid bagi wanita. Artinya bagi seorang wanita ketika sudah haid atau sudah menstruasi, ketika sedang mengalami haid ataupun menstruasi itu tidak wajib untuk berpuasa. Ya, malah itu tidak diperbolehkan berpuasa ketika sedang haid ataupun menstruasi. Adapun juga kondisi nifas, yaitu bagi seorang ibu yang setelah melahirkan, nah itu juga tidak sah berpuasa. Ketentuan selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah berniat.
Berniat artinya menyengaja berpuasa di bulan Ramadan. Nah, untuk waktu berniat puasa itu adalah setelah matahari terbit sampai sebelum terbit fajar shiddiq. Adapun niat puasa Ramadan yaitu seperti ini levelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumahudin an adai fardi syahri ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shiddiq hingga matahari terbenam. Jadi diingat ya anak-anak, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama berniat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Lalu kalau makan atau minum tidak sengaja, kira-kira bagaimana? Ya, kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa atau tidak mengapa. Namun apabila makan dan minum secara sengaja, itu sudah jelas ya membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja, itu juga akan membatalkan puasa. Yang ketiga, datang bulan haid atau menstruasi, melahirkan bagi perempuan, itu membatalkan puasa. Yang keempat, hilang akal atau gila, itu juga akan membatalkan puasa. Yang kelima, murtad, keluar dari agama Islam, itu jelas ya, selain membatalkan puasa itu juga akan membatalkan keislaman seseorang. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu ia melakukan perbuatan yang tercela, maka puasanya itu akan rusak, bahkan pahala berpuasanya itu akan berkurang. Seperti diantaranya berdusta atau berbohong ya, ketika kalian sedang puasa kalian bohong, kalian berdusta, itu puasanya akan rusak, pahala puasanya akan berkurang. Lalu menghina ya, madani kancane, memfitnah, berkata kotor, ngomong seru, ngomong jorok. Nah, ketika puasa itu akan mengurangi pahala, akan merusak puasanya. Lalu berkelahi, bertengkar, nah itu juga akan mengurangi pahala puasa. Puasanya tetap sah tapi pahalanya berkurang atau puasanya itu rusak, bahkan diancam tidak akan mendapatkan pahala, puasanya sia-sia. Nah, yang terakhir adalah manfaat dan hikmah puasa. Di antaranya yang pertama itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa dan ibadah yang lainnya itu merupakan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melatih kejujuran. Di saat kita berpuasa, kita akan menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus. Nah, meskipun kita sedang berpuasa, ketika tidak ada orang yang melihat, kita itu yakin bahwa Allah itu maha melihat dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain, seperti kita merasakan
kelaparan dan kehausan. Nah, dengan berpuasa itu kita dapat menanamkan rasa kasih sayang sesama manusia. Kita harus saling mengasihi dan menyayangi serta memberikan bantuan agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan. Lalu manfaat yang keempat yaitu dapat melatih kesehatan jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasa sehat, baik jasmaninya ataupun rohaninya. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya puasa itu akan membuat kita lebih sehat. Lalu manfaat yang terakhir yaitu melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sikap sabar adalah sikap utama untuk sukses. Nah, itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak Pak Guru yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi. Lalu Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.